Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Pak Ustadz, ini kan sekarang di bulan Ramadan ya, kita semua berpuasa. Sore-sore atau menjelang buka itu, dari tahun ke tahun terjadi fenomena ngabuburit tuh Pak Ustadz ya. Wah, cari tempat di mana-mana untuk buka. Itu gimana menurut Pak Ustadz fenomena ngabuburit itu Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ngabuburit itu ya beda nama aja. Intinya adalah mempersiapkan berbuka puasa. Nah, kalau mempersiapkan berbuka puasa itu macam-macam namanya manusia ya. Walaupun dia Islam, tapi ya begitulah ya. Banyak yang para pendakwah itu ya persiapan berbuka puasa itu ada ya. Ya, ada yang baca Quran boleh, ya memang itu yang disunahkan seperti itu. Kemudian zikrullah kalau lebih ringan. Kemudian kajian-kajian seperti itu boleh, itu yang memang lebih baik ya. Kemudian kalau yang di bawahnya itu ya yang luyur cari makanan ya kan gitu. Nah itu dia namanya ngabuburit. Ngabuburit itu keluar rumah mencari suatu kegiatan gitu untuk menunggu buka puasa. Ya. Intinya ngeluyur ke suatu tempat gitu ya. Atau muter-muter aja, nggak ke suatu tempat, muter-muter. Ya memang yang ini harus kita perhatikan aja. Jadi untuk teman-teman yang lain ya kan, umpamanya kalau memang bagi ibu-ibu yang, saya tidak bilang ngabuburit ya, bagi ibu-ibu yang memang mau beli bukaan ya, takjil itu boleh-boleh aja sebenarnya, nggak salah. Cuma nanti kan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang paham itu kan nggak mungkin nongkrong ya biasanya ya. Jadi setelah ya lihat mana dia ambil kira-kira yang mau yang mau dibuat takjil itu di keluarga, dibeli boleh, kemudian pulang. Nah itu enggak ada masalah, karena untuk nongkrong kayaknya enggak lah. Nah bagi teman-teman yang lain yang pada saat ngabuburit itu nongkrong dulu, ini yang harus diperhatikan. Kalau memang itu kita itu kalau bisa mendahulukan pada saat kita sudah melegakan tenggorokan kita istilahnya, itu kan yang kita cari adalah sholat maghrib ya. Nah itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi sholat maghrib itu yang harus kita kerjakan. Kalau di tempat ngabuburit di situ ada tempat sholat, mushola atau masjid yang dekat situ sih boleh-boleh aja, silahkan. Tetapi di ngabuburit itu bukan persoalan hanya nongkrong aja. Biasanya hal-hal yang bisa menjadikan berkurangnya pahala puasa itu tetap ada. Bagi laki-laki ya dia pasti akan, mohon maaf ya, matanya jelalatan untuk melihat lawan jenisnya seperti itu. Itu banyak hal yang seperti itulah ya. Jadi ya kalau mamanya mengabuburit apa yang dicari kan gitu ya. Apa coba? Makanan ya itu aja kan gitu. Biasanya Ustadz, ngabuburit ini dilakukan oleh remaja biasanya Ustaz. Dia mengisi waktu
yang istilahnya membunuh waktu lah istilahnya untuk menunggu azan maghrib, dia itu biasanya berkelompok tuh, nggak cuman sendiri gitu, berkelompok, ayo kita ngabuburit yuk ke suatu tempat. Nah seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sedikit lah, karena apa ya, bukan sedikit, bubar di mana-mana, ada restoran penuh itu Pak Ustadz, itu kan sama aja. Kalau yang udah kerja itu kan biasanya ya buka bersama. Buka bersama gitu ya. Ya agak-agak mirip, tapi kan bukan ngeluyur ya bentukannya. Iya. Buka bersama. Ada tujuan tempat. Ada tempat yang memang untuk berbuka. Silahkan aja sih sebenarnya. Cuma kalau akan menjadikan waktu yang kita pergunakan untuk menunggu azan maghrib itu kan ya lebih baik yang apa yang paling ringan kan ya udahlah. Zikrullah atau baca Quran atau dengar kajian ustadz di TV itu kan lebih lebih baik daripada keluyuran di jalan menurut saya. Sesekali boleh sih ya, bukan tidak boleh ya, sesekali boleh. Nanti dirasakan mana yang mau dipilih. Kalau saya ya tetap pilih yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah aja. Kenapa? Persoalannya begini. Di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Istilahnya kalau kita itu mohon ampunan itu lebih mudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kalau kita itu bersyukur terhadap apa yang kita kerjakan, insya Allah lebih mudah dikabulkan, diterima rasa syukur kita oleh Allah Ta'ala. Nah, kita pergunakan itu walaupun bagi remaja-remaja atau yang masih muda, kita pergunakan hal tersebut itu menjadi amal soleh kita sebenarnya. Kita pergunakan, itu akan lebih penting. Pentingnya di mana? Insya Allah nanti kalau kita pentingkan itu salah satu nih. Kenapa ini harus dihubungkan dengan ayat-ayat Quran atau dengan hadis Nabi? Itu memang ini nanti akan menjadikan acuan atau batu pijakan dari masa depan seseorang Muslim, khususnya Islam ya, maksud saya batu pijakan orang Islam. Salah satunya diceritakan dalam Quran, dalam surat Asy-Syura 26 itu kan ceritanya gini, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat nih, serta mengerjakan amal solehnya juga banyak. Nah, apa hubungannya itu ayat itu dengan ngabuburit? Insya Allah ada hubungannya, tapi bukan dengan ngabuburitnya, berhubungan dengan memilihnya kita. Apakah kita memilih ngeluyur ngabuburit bisa bikin masalah, atau bisa menjadikan pahala puasa kita itu berkurang, atau kita milih kajian, mendengarkan kajian ustadz-ustadz yang baik kan gitu ya, pasti ustadz mengajarkan yang baik ya. Kemudian atau baca Quran, niatnya semuanya lillahi ta'ala, atau zikrullah, atau nonton bareng, nonton bareng tetapi kajian, kan gitu ya. Karena kebanyakan kalau nonton bareng kajian itu bisa aja nanti di restoran, kemudian di setel itu kajiannya siapa, ustadz baik lah ya, sehingga nanti selesai kajian kemudian azan maghrib, kemudian takjil atau berbuka puasa bersama, itu sama, semuanya akan manfaat. Nah, kenapa ini berhubungan dengan ayat tadi? Allah mengabulkan orang yang beriman, imannya kuat, kemudian serta mengerjakan amal soleh, dan dia mengerjakan amal soleh itu terus-menerus semata-mata karena Allah. Nah, ini berhubungan dengan amal soleh yang kita kerjakan pada saat di bulan Ramadan. Sebenarnya semakin amal soleh kita itu meningkat dengan pesat, ya insya Allah semakin doa-doa kita itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang tidak enak? Remaja kan ada masa depannya, ada kuliah, setelah kuliah ada kerja, lah kan di situ kan diperhitungkan. Mana ada orang yang remaja kuliah doanya, ya Allah aku mending tidak lulus saja, kan ada ya. Kan seperti itu. Setelah kerja, setelah lulus, setelah belum lulus lah ngerjain skripsi, dia pasti doa, ya Allah aku mohon agar skripsi yang aku kerjakan
dinilai baik oleh dosen pembimbingku, dan nanti pada waktu sidang insya Allah lulus dengan nilai, silakan pilih nilai A, B, C. Saya aja udah nggak mau ya pasti ya. Pasti kan doa dengan nilai A lah ya. Doa-doa yang baik. Kemudian selesai lulus apa yang dicari? Ya Allah, aku mohon agar iya bisa dapat kerjaan yang halal, yang thayyib. Itu kan dari perbuatan-perbuatan baik. Allah sudah menceritakan dalam Quran tersebut bahwa doa yang dikabulkan adalah doa orang yang beriman, imannya kuat sekali kepada Allah Ta'ala. Diajak ngabuburit ya sekali bolehlah, sekali 2 kali dalam 1 bulan oke lah, tetapi dilihat mana yang lebih manfaat, ngabuburit di jalanan atau nonton bareng ceramah ustadz-ustadz yang baik, kan begitu ya, atau nonton kajian di TV, boleh silahkan, karena tetap itu yang akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala menjadi catatan amal-amal soleh kita. Jadi kita harus berpikir ke arah yang positif. Mau mamanya setelah mamanya dapat kerjaan pengen apa? Pengen cari jodoh, kan dari amal soleh juga. Betul. Jodoh itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah inilah yang harus kita pertimbangkan atau kita pilih. Mau ngabuburit di jalan atau di rumah dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kesempatannya justru di bulan Ramadan ini ya? Iya, istilahnya kesempatan banyak, tapi di bulan Ramadan ini kan ditingkatkan pahalanya daripada yang kita kerjakan, insya Allah. Di bulan puasa ini juga Ustadz, musim, kalau dibilang musim tuh istilahnya sering dilakukan orang tuh bukber, Ustadz. Nah, bukber ini bisa jadi juga menambah keimanan dan amal soleh juga. Karena banyak juga, contohnya grup SMP saya nih Ustadz nih, ada buka puasa bersama. Di situ acaranya ada ceramah agama sebelum maghrib tuh. Kemudian di situ juga Haji yang ngisi ceramah. Ada ustadznya Ustadz. Ustadznya siapa namanya? Belum Ustadz, belum. Yang kemarin? Nah, di situ juga ada urunan untuk buka bersama. Maksudnya sumbang gitu. Nah, itu bentuk dari amal soleh juga gitu, karena kan memberi makan orang yang berpuasa, insya Allah pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Nah, berarti itu ada amal solehnya juga. Nah, apakah seperti itu juga baik tuh Ustaz? Insya Allah itu baik, sebenarnya bagus, makanya kita tetap mencoba mencari celah untuk melakukan amal-amal soleh sebenarnya. Mencari celah apa saja. Mau berkata yang baik, umpamanya Haji J ketemu sama teman SMP ini, mencari celah agar mulut ini tidak bicara yang aneh-aneh umpamanya. Ketemu teman SMP di mana dulu tahu Haji J kalau temen ceweknya Haji J yang ketemu itu naksir sama Haji J. Nah, oh cewek nih, ya cewek lah. Nah, itu gimana caranya mulut ini tetap tertib menjaga. Nah, pada saat menjaga menjadi baik ini tetap itu akan menjadi amal soleh. Mulut kita itu terjaga. Hawa nafsu ya. Iya, seperti itu, karena itu kan gampang sebenarnya. Jadi orang itu bermulut seperti itu gampang sekali. Itu yang bisa menjadi rusak pahalanya itu ya begitu. Kalau maunya Haji J itu punya tipikal gampang ngomong dengan cewek, kumpulin aja ke cewek, rusak kok sehari-hari baru berpuasa. Ngomong aja apa aja, iya rusak itu bener. Iya, iya kan bener sih. Itulah yang akan menjadikan rusaknya pahala-pahala puasa kita. Jadi tetap kita jaga. Ketemu ya ngomong yang wajar aja. Ngomong yang wajar itu malah Allah itu suka kok. Jadi ngomong yang dengan intrik-intrik tertentu sehingga agar kita itu bisa dilihat seperti ini, agar dia itu senang dengan saya, dengan itu kan trik sebenarnya. Nah itu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kan itu bisa merusak pahala-pahala kita. Jadi di semua lini tetap ada amal soleh dan juga bisa ada dosa. Jadi bagaimana kita akan mensiasatinya. Tapi kalau memangnya kan itu yang dikerjakan kan seperti itu kan global garis besarnya
urunannya apa, iuran, kemudian memberi makan, kemudian memberi makan kepada siapa aja yang memang dia berpuasa, kemudian mendengarkan ceramah, kemudian buka bersama. Itu kan kelihatannya itu kan baik itu. Tapi di balik itu memang ada sesuatu hal yang kadang-kadang kita tidak memahami. Berarti di acara yang baik pun tergantung orangnya juga ya? Iya, tergantung orangnya juga. Iya, benar istilahnya. Makanya yang tersulit itu adalah memerangi hawa nafsu. Mulut yang biasa itu ngomong dengan minyak paling licin di dunia itu ya. Terkadang niat enggak, tapi ada kesempatan gitu, celaka juga ya. Iya bener sih, karena itu kesempatan pasti ada, ya kan. Tapi kenapa justru di bulan puasa ini ya Pak Ustadz, ketika berbuka itu kok makan itu jadi lebih banyak gitu ya, keinginan itu juga macem-macem gitu Pak Ustadz, dan dibeli gitu. Kenapa seperti itu ya Pak Ustadz? Jadi itulah yang namanya setan mata itu di situ. Semua itu dibeli. Padahal setan kan kata ditutup ya, diikat ya, kerangkeng gitu ya. Tapi ya nafsunya manusia tetap ada ya. Setan yang dikerangkeng kan di luar. Nah kalau udah di dalam tubuh ini ya setannya di sini. Iya. Itu sesuatu yang salah atau wajar-wajar aja tuh Pak Ustadz? Jadi secara psikologis manusia itu normal. Psikologis ya normal. Cuma kalau dari niatan kita memang mau berpuasa, itu kan ada yang harus ditekan, direm, diganjal, dihentikan. Karena harus seperti itu, harus punya apa namanya? Punya mode istilahnya. Kita itu punya mode seperti itu. Jadi kalau momennya kita mau makan ini selesai ya sudah selesai. Jadi makan itu nggak aneh-aneh. Umpamanya kamu tuh, kamu lagi masak kare pedas telur tahu tempe, udah disiapin nih nanti untuk buka. Tiba-tiba ada seseorang nih baik hati ngirimin kamu itu selat Solo, kan gitu nih. Keren itu. Itu kalau orang mau dua-duanya mau dimakan bareng. Tapi kan bisa tidak menjadi normal kalau bukannya yang mana dulu nih, pilih salah satu. Mau yang kare tahu telur tempe yang agak pedas kan gitu nih, atau selat Solo kan begitu. Tinggal milih aja. Pilih kalau kamu mau yang gampang busuk yang mana nih. Mamanya yang pakai santan, boleh yang tahu tempe telur duluan. Kare pedas itu duluan, baru nanti selatnya beda. Jadi waktu milih itu juga harus melihat kondisi makanan itu, bukan kondisi perutnya Pak Ustadz, bukan ya? Kondisi mata, sama keinginan. Ya emang harus kadang-kadang kan begitu tuh. Iya, makanya yang harus difikirkan seperti itu. Umpamanya masih umpama lagi nih, nggak taunya masakan tahu tempe sama telur yang kare pedas itu masih ada. Dan kemudian nggak taunya selat Solonya masih ada yang dari kemarin. Ya boleh itu kita makan. Nah disitulah ada sesuatu yang beda, bahwa sisa makanan kemarin yang insya Allah itu masih bisa kita makan, kita makan. Jadi bukan menomorsatukan pikiran nafsu untuk pengen itu, ini kan sudah pengen itu, enggak, yang ada aja dulu. Nah di titik itulah kita digolongkan termasuk orang-orang yang tidak mubazir. Termasuk sedetail itu cara berpikir untuk menghabiskan makanan itu. Bukan menghabiskan makanan, ini kan diceritakan juga sama. Selat Solo yang masih dari kemarin masih ada, kita makan. Kemudian tahu dari kemarin kita masukin kulkas, kita angetin, masih ada, nggak perlu kita makan. Itu termasuk kita golongan orang yang tidak mubazir. Itu bisa jadi pahala. Itu jadi pahala karena kita menjalankan kewajiban kita yang ada dalam Quran, yaitu tidak mubazir. Tapi kalau momennya ini kan sudah saya pengen itu, nah itu kan jadi mubazir. Yang ini masih, kan seperti itu. Kalau jadi tidak mubazir adalah, nah selat Solonya kasih ke orang lain, pasti kamu tidak mau. Karena kan sama-sama enak. Kan kamu jawabannya beda, karena sama-sama enak kan gitu. Kalau menjadi tidak mubazir itu seperti itu. Nah, harus difikirkan. Semua tindakan kita pikirkan ada di dalam syariat kita. Nah di titik itulah itu namanya amal soleh.
baik buruknya itu iya memang harus. Nah itulah kita itu mau berpikir untuk menjalankan sesuatu yang baik dan ngerem atau tidak jalankan sesuatu yang buruk, itulah berpikir. Makanya banyak dalam Quran orang-orang yang golongan mau berpikir itulah orang-orang yang beruntung. Tapi berpikir untuk akhirat kelak yang mengikuti perintah Allah dan Rasul, itu yang berpikir. Bukan berpikir nanti mau makan ini itu berpikir, kan itu berpikir, bukan itu. Seperti itu. Jadi yang berpikir itu adalah manfaat tidak manfaatnya kalau kita kerjakan. Yang tidak manfaat nggak usah kita kerjakan, yang manfaat kita kerjakan, itu berpikir. Nah itu nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, kalau Allah itu menceritakan tentang beruntung, pasti di akhirat insya Allah jalan menuju surga itu terpampang jelas. Itu insya Allah seperti itu. Makanya berpikirlah, jangan hanya cuma melihat kepingin, kemudian mendengar kepingin, apa saja kepingin yang memang kadang tidak dipikirkan oleh kita, itu mubazir sebenarnya, dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, coba kita belajar seperti itu tiap hari. Umpamanya kamu tuh lihat wanita, umpama ini kan umpama nggak apa-apa, lihat wanita yang dulunya kamu itu engsel sini itu olinya itu paling licin, kemudian pernya itu paling hebat ya pernya, kan gitu deh, gitu. Suatu ketika dan banyak ketika kamu lihat mamanya wanita itu tidak ngomong, biasa aja, dan nggak usah jaim, karena pada saat kamu itu tidak ngomong dengan wanita tapi otak dan hatimu pengen diperhatikan, sama. Wih, ini kalau yang seperti tadi Pak Ustadz, menurut saya bukan hanya di bulan Ramadan aja. Berarti apa sebenarnya yang membedakan Pak Ustadz antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan biasa itu? Kalau ke bulan Ramadan itu kan pahalanya lebih ditambahkan gitu. Iya, ditambahkan istilahnya, derajatnya ditambahkan istilah. Jadi nah ini harus kita jaga seterusnya, setiap hari. Jadi iya, jangan di bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan selesai, bulan Syawal udah ngomong aja yang nggak karu-karuan, kan sama. Jadi yang kadang-kadang itu suami istri mau ngomong aja males kok, di bulan Ramadan aja males loh. Karena apa? Karena di bulan selain bulan Ramadan istrinya jengkelin, jadi dia di bulan Ramadan kebetulan aman dia. Jadi kebetulan. Jadi yang harus kita ketahui itu, jadi ngabuburit silahkan, tetapi jangan yang malah merusak pahala puasa kita. Intinya yang merusak pahala puasa kita silahkan. Jadi mau jalan silahkanlah. Sama kalau momennya, yuk kita lihat orang-orang yang mau ngabuburit. Nah pertanyaan saya, pertanyaan saya itu lah, kamu mau lihat tuh apanya yang kamu lihat? Ya kan gitu ya, nonton orang. Nah, kan nonton orang, jawaban itu pasti gitu. Nah itu kan bisa ngerusak otak sebenarnya. Dari subuh udah nahan nafsu, nahan mata, nahan ini, udah dikit lagi maghrib malah diumbar nafsunya. Nah itu yang harus kita jaga. Jadi ngabuburit bukannya tidak boleh, tetapi malah banyak tidak manfaatnya, Tapi juga monggo silahkan kalau memang mau pesan makanan, karena biasanya teman-teman Islam itu memang kalau siang dia tidak jualan makanan, tapi malam itu sore itu jualan. Monggo kalau memang itu untuk melariskan teman-teman kita, monggo, kan niatnya beda-beda ya. Momennya melariskan, ya diborong lah banyak. Kemudian positif, kemudian dari yang banyak itu dibagi ke saudara-saudara lain yang memang dia butuh takjil, momennya butuh makanan untuk ini, monggo silahkan, semuanya bisa menjadi baik. Makanya ngabuburit kalau dengan ciri seperti itu, memborong, gantian borongan, kemudian dikasih ke saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan makanan, itu tetap menjadi baik. Ada juga Ustadz yang membagikan tuh di pinggir jalan, pengendara motor apa yang menjelang maghrib takut nggak ada bukaan di jalan, dibagi di lampu merah. Boleh, tidak apa-apa, dia berbagi istilahnya. Tetapi intinya tidak hanya cuma masalah di situ. Nanti dia di bulan Ramadan berbagi, di bulan yang lain tuh malah bikin masalah, kan gitu. Kan banyak. Banyak loh. Malah banyak juga nggak usah berbagi, tapi di bulan lain
menjadikan masalah lagi kan gitu. Berarti baik di bulan Ramadan, setelah Ramadan hilang. Iya, nah ya itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi Allah itu maha tahu isi hati kita manusia. Jadi dia hanya ingin mencari pahala yang besar di bulan Ramadan, tapi sebenarnya dia hanya pahala itu seperti hitung-hitungan. Hatinya tidak. Nah itu juga walau alam ya, menurut saya Allah maha pandai. Bisa aja dia itu ditulis pada saat itu, tapi sebelum bulan Ramadan selesai dia sudah ujub, riak, bangga dan sombong. Nah, selesai dia sudah. Dia merasa di bulan Ramadan ini tabungannya banyak. Iya. Setelah itu nggak usah. Iya, mikirnya begitu ya. Ya jangan ya seperti itu ya, tapi dijaga semuanya. Nah, intinya kalau mau menunggu azan maghrib, boleh silahkan dengan kajian-kajian yang baik, baca Quran atau zikrullah. Nobar dengan mencari kajian dari ustadz yang baik, silahkan. Ngabuburit silahkan kalau memang bisa menjaga nafsu-nafsunya, khususnya mulut, khususnya mata, seperti itu. Kalau memang mau borong, silahkan. Kemudian dikasih kepada orang yang membutuhkan, silahkan, itu lebih baik lagi. Bukber juga. Bukber, silahkan bukber, tetapi dijaga semuanya, dijaga agar pahala-pahala kita di bulan Ramadan itu tidak berkurang atau tidak hilang. Bahkan nanti kalau bisa kita jaga di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, ya alhamdulillah. Itu yang akan dilihat oleh Allah, bahwa kita tetap istiqomah, tidak di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan biasa istiqomah baik. Nah di bulan Ramadan dia sudah, istilahnya orang itu kalau bertarung itu insya Allah sudah sangat siap. Jadi tidak siap atau melakukan di bulan Ramadan aja. Monggo silahkan mau milih yang mana. Intinya kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang fenomena ngabuburit. Sebaiknya memang kita mencari hal-hal yang lebih positif ya, agar tidak mengurangi pahala daripada puasa kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.